low back pain, sakit punggung, encok. Tuh makanan sehari-hari kita. Diapain? Yuk kita bahas. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Jadi kita bisa menggunakan gerakan seperti lunges kombinasi dengan stairs dan hanya saja menghindari nasi, tapi justru dari ini nih, kopi karena terjadi pembakaran. For the marathon, yeah, let's go. London Marathon. Chicago's waiting for job offers on the table, and she tells all her friends that's why they think we're stable. But I got plans of my own, but better with no label. And I'm loving the way that you move to my vibe. Hai, selamat datang di Lunges, channel YouTube dari saya, Matias Ibo. Hari ini kita akan ngebahas sedikit mengenai punggung, low back pain, dan cara mengatasinya. Termasuk juga nanti ada 1-2 gerakan yang bisa membantu meringankannya. Oke, sekarang apakah sakit punggung itu? Itu simple, adalah sakit yang berada di punggung. Itu secara umum. Nah, ini biasanya terjadi di bagian bawah ya. Di bagian bawah, bukan bagian atas, itu leher. Jadi kita membicarakan bagian bawahnya. Ini fokusnya di situ. Nah, sakit punggung yang terjadi bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, menurut Badan Kesehatan Dunia, the World Health Organization, dan buletinnya di tahun 2018, low back pain ini adalah faktor yang menyebabkan seorang itu tidak bisa bergerak lagi. Jadi itu adalah leading factornya, dalam arti itu adalah nomor 1-2 penyebab orang tuh malas untuk bergerak. Karena siapa mau bergerak kalau sakit kan? Cuman kuncinya kalau kita sakit tetap harus kita bergerak selama masih bisa, karena tubuh kita itu dibuat untuk bergerak. Nah, sekarang kalau kita melihat tentang low back pain, itu adalah sesuatu yang terjadi dengan kita-kita ini yang biasanya hidupnya pasif. Contohnya kerjaan karena kantoran. Memang kita perlu bekerja, jadi jangan salah paham di situ karena itu penting. Kita bekerja seharian, kita duduk, posisi kita bisa tegak, posisi kita bisa sedikit nyamping, kita bisa selonjoran ke belakang, dan segala macam bentuk. Nah, ini yang kemudian menyebabkan permasalahan di bagian bawah karena dari antara kaki dengan perut dan punggung tidak terjadi pergerakan di sini. Semuanya kaku dan pasif. Jadi kita duduknya seharian seperti begini. Begitu kita berdiri karena sudah kaku, maka kemudian pergerakan paksaan ini yang menyebabkan sakit. Hanya saja tetap ada reliefnya, tetap ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi itu. Jadi kalau kita mulai mengalami masalah dengan low back pain itu tetap ada gerakan. Jadi saya akan memberikan 3 gerakan hari ini yang kita bisa lakukan di mana saja, kapan saja, pada saat mengalaminya. Bahkan kalau misalnya kita di kantor, setelah setiap 2 jam kita harus berdiri, kita melakukan gerakan ini akan sangat membantu kita. Nah, untuk satu yang perlu kita ketahui mengenai low back pain, salah satu simptomnya, seandainya kita belum memiliki masalah punggung, nah ini yang kadang-kadang muncul ya, kalau pagi hari kita bangun, jam 5 atau jam 6, atau misalnya tiba-tiba jam 3 pagi terbangun karena kaki kita kram, apakah itu di betis, apakah itu di paha, bagian kiri, bagian kanan, atau dua-duanya, bila kita bangun dengan kaki kram atau terbangun karena posisi kram ini, itu adalah tanda bahwa kemungkinan besar kita akan mengalami masalah punggung. Tidak harus, tetapi ini adalah salah satu simptom atau ciri khas dari low back pain sebelum terjadi. Jadi yang terbaik buat kita adalah mencegah sebelum terjadi. Oke, yuk kita lihat latihannya satu-satu. Nah, jadi gerakan pertama yang kita bisa lakukan pada saat kita mengalami masalah di punggung itu adalah melakukan kontrol dari gerakan yang berada di pinggul. Ya, jadi bukan keseluruhan, tetapi kita melihat apakah pinggang kita ini bisa bergerak dengan baik. Karena kalau udah seharian duduk kayak begini atau pasif, itu saja bagiannya menjadi kaku. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita hanya mencoba melakukan gerakan. Ya, pertama yang dilakukan adalah lutut kita ini mengarah keluar, kaki kita juga lurus. Jadi nggak terbuka, tapi ke depan lurusnya. Nah, kita tahan. Nah, posisi ini kemudian kita bawa tangan jari kita. Jadi ada 2 nih, telunjuk dengan jempol. Yang telunjuk kita taruh di bagian depan. Kalau kita merasakan di sini ada tulang yang menonjol. Nah, kita taruh jari kita di sini dan kemudian kita ikuti lingkar tulang yang ada di pinggang di sini. Kita ikutin di kiri,
dan kanan, kita tahan, kemudian kita melakukan gerakan ke depan. Kita bawa pelan-pelan, kita bisa nggak bawa ini ke belakang sejauh mungkin. Jadi bokong kita bawa ke arah sana lurus. Kita bawa ke sana, kita bawa lagi ke depan. Jadi akhirnya terjadi pergerakan di pinggang. Nah, ini akan membantu bagian bawah dari pinggang kita untuk bergerak. Nah, ini yang pertama dilakukan untuk mengeluarkan atau rilis tekanan yang ada di punggung. Karena kalau itu kaku, antara pinggang di sini dengan tulang belakang, pergerakannya itu stuck ya, itu susah. Jadi yang pertama, sekali lagi saya ulangi, jari telunjuk dengan jempol kita taruh di lingkar luar yang ada tulangnya di sini. Dan kita melakukan pergerakan ke belakang, kita bawa ke nungging, ke depan. Nah, pergerakannya ini hanya di pinggang. Jadi kalau sudah sampai mengayun-ayun seperti begini, itu pergerakan yang tidak benar. Jadi hanya fokusnya di pinggang. Kita bawa ke belakang, tahan 2 detik, bawa ke depan, tahan 1-2, ke belakang 1-2, ke depan 1-2. Dan ini kita bisa ulangi beberapa kali, terserah mau 2 kali 8, 3 kali 15, 4 kali 10, 2 menit nonstop, terserah sampai kita merasa nyaman. Dan ini kita bisa ulangi beberapa kali sehari. Kalau misalnya kamu seharinya itu duduknya lama, setiap 1,5 jam berdiri dan melakukan gerakan ini. Ini yang pertama. Nah, gerakan yang kedua yang kita bisa bantu sedikit lebih spesifik di bagian untuk punggung adalah katakanlah bagian kirinya kamu atau bagian kirinya saya yang sakit nih. Jadi saya akan fokusnya di bagian kiri. Nah, kemudian kita berdiri di kaki kanan. Nah, kita berdiri, kita angkat ini kaki dulu. Jadi kita hanya berdiri di satu kaki. Kalau misalnya kesulitan untuk berdiri tegak begini, jadi ada mau goyang, mau jatuh, boleh memegang meja yang di samping, atau memegang tembok, atau memegang kursi, memegang teman, untuk membantu kita menstabilkan tubuh. Karena gerakannya harus dilakukan dengan posisi tubuh yang stabil. Nah, gerakannya itu simple. Kakinya kita angkat, jadi untuk bagian punggung bagian kiri kalau ngeluh ya, kita angkat ke atas setinggi mungkin. Tangannya mau di belakang boleh, di atas boleh, bebas. Saya taruh di atas saja supaya bisa kelihatan. Kita bawa ke atas, kita bawa ayunkan ke belakang sejauh mungkin. Kemudian kita bawa ayunkan ke depan lagi. Nah, pada saat mengayunkan ini, posisi atau pergerakannya hanya terjadi di pinggang. Jadi benar-benar posisinya pergerakannya di pinggang. Jadi nggak ada tuh pergerakan ke depan seperti swinging atau mengayunkan tubuh. Ini udah nggak benar. Jadi ke atas, fokusnya benar-benar di pinggang, kita bawa ke belakang, dan kita ayunkan lagi. Nah, kalau kita misalnya sakit punggung atau nggak nyaman, pada saat melakukan gerakan ini, biasanya udah nggak nyaman nih. Tapi kita harus tetap bisa melakukannya. Anggap aja gradasi 1-10. Kalau masih antara 3, ya masih sedikit sakit, tapi nggak sampai nyeri, nggak apa-apa ya. Kalau itu gradasi 1-10, 10 paling sakit, 0 tuh nggak ada sakitnya. 3-4 masih boleh. Jadi kita lakukan secara perlahan di gerakan atau di motion yang tidak sakit. Karena kuncinya semakin kita melakukan gerakan, semakin terjadi pergerakannya semakin bagus, dan ini akan membantu mengurangi rasa nyerinya. Dan ini juga bagus karena kalau kombinasi dengan gerakan pertama tadi, pada saat sudah melakukan ini, kemudian ditambah dengan gerakan kedua, ini akan membuat punggung kita juga bisa bergerak dengan nyaman, dan ini bisa mengurangi rasa ngilu yang teman-teman miliki. Oke, itu gerakan kedua. Nah, gerakan ketiga ini yang saya sebut dengan powerhouse, karena ini melibatkan seluruh tubuh. Nah, yang pertama untuk melakukan ini, kita harus pastikan posisi tubuh kita itu benar. Jadi kita mulai dengan kaki. Kalau kita melihat dari kaki kita, posisinya kedua-duanya ini ke arah depan, ke arah jam 12 ya. Dan ini nggak kelihatan karena dalam sepatu, jempol kita harus menekan ke tanah. Nggak boleh keangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, lutut ini, biasanya kita posisi berdiri begini, kita putar keluar. Jadi lutut ini diputar dari pinggang. Lutut sejajar dengan jari nomor 3 dan jari nomor 4. Kita tahan, kemudian kita tekuk ke belakang. Nah, menekuk ini seperti mau duduk ya. Jadi menekuk lutut ini bukan ke sana. Kalau ini dilakukan salah. Jadi yang kita lakukan, tulang kering ini vertikal lurus ke bawah, dan kita duduk ke belakang, artinya bokong kita bawa ke belakang.
Kita tahan, badan kita otomatis turun kan. Nah, kita angkat sedikit ke atas. Kita taruh sampai kira-kira dada kita ini sejajar dengan lutut ini. Kemudian tangan kita bawa keluar. Tangan bawa keluar, jempolnya di atas, jangan ke samping atau ke bawah. Jadi gampang ingatnya, kamu melakukan suatu kegiatan yang baik, segala sesuatu yang baik pasti akan ujung-ujungnya dapat jempol yang keren kan. Nah, agak ke depan, tidak ke samping, ke depan sini. Gerakannya sangat simpel. Ini kita bawa tangannya ke tengah, bertemu, terbuka ya. Jadi kalau main volley ini seperti mau menerima bola. Dan kita lakukan sekarang posisi kepala kita nggak mendongak, tapi sesuai dengan posisi punggung kita. Jadi melihat sedikit ke bawah. Nah, pergerakannya perhatikan harus lurus. Tangan saja yang bergerak, semuanya diem. Jadi termasuk ini bokong kita sejauh mungkin kita bawa ke belakang, jadi nungging gitu ya. Dan kita bawa pergerakan ini kita ulangi minimal 15 kali. 1, 2, 3, dan 14, dan 15. Kita tahan. Pada saat melakukan gerakan ini, kita akan merasakan bahwa punggung kita di sini akan berkontraksi. Kita akan melihat mungkin ada yang bilang, wah pedes, ada yang wah ketarik, ada yang merasa, wah ini kaku. Ada juga mungkin nanti yang bilang, wah kerasa di bawah kaki di sini, di bagian tulang kering. Itu semua adalah sensasi yang normal. Artinya, untuk feedbacknya, kalau kita misalnya merasa di bawah kaki di sini, artinya bagian kaki harus dilatih. Kita merasa di bagian samping juga harus dilatih. Nah, karena ini sebutannya powerhouse, pada saat melakukan ini, biasanya feedbacknya untuk tubuh kita mengetahui di mana kelemahan kita. Dan untuk punggung, ini membantu bagian kita atau core kita menjadi jauh lebih baik. Jadi, posisi sekali lagi, gerakannya hanya tangan yang bergerak, semuanya diam. Jadi nggak boleh melakukan goyang seperti begitu. Oke, itu gerakan ketiga. Semoga ketiga gerakan ini bermanfaat dan bisa membantu kita untuk mencegah, mengurangi, dan meminimalisasi terjadinya low back pain. Oke, mari kita hidup aktif menuju tubuh yang jauh lebih sehat.